Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi kita di Ramadan Asik ya, pemirsa TVRI dimanapun pemirsa berada. Alhamdulillah sekarang saya tidak sendiri seperti biasa. Ramadan Asik kita pada hari ini ada Ustadz Fahrul. Apa kabar Ustadz Fahrul? Alhamdulillah sehat, baik Marida. Insyaallah. Kemarin pink ya, sekarang merah manggis. Iya, ekstrak kulit manggis. Ekstrak kulit manggis. Cuman rasanya biji manggis. Masya Allah. Ada Ustadz Agus, apa kabar Ustadz Agus? Alhamdulillah baik Marida. Marida sehat Marida. Alhamdulillah saya sehat Bang Agus. Nah, tadi si sahur nih. Indomie ya. mie instan maksudnya, sorry. Oke, insyaallah kita langsung ke pembahasan kita seperti biasa ya Ustadz ya. Kita akan langsung ke info unik ya. Jadi Ramadan Asik nih istiqomah pemirsa semuanya ya. Ada info unik, ada pertanyaan netizen dan lain-lain sebagainya ya. Nah, mudah-mudahan nanti tahun depan kita bahas undang-undang gitu. Allah Akbar. Masalah. Jadi ini asik merawat terus ya bahasa ini. Baik. Judulnya, melawan gravitasi. Tuh pohon ini tumbuh terbalik menggantung di atap gua. Baik, isi. Reruntuhan kuno balai di dekat kota modern Bacoli, Italia, merupakan rumah keanehan botani yang dikenal sebagai pohon ara terbalik. Pohon itu benar-benar terbalik, tumbuh ke arah tanah. Ini cukup langka. Tidak ada yang tahu persis bagaimana pohon ara itu bisa berakhir di sana, atau berapa lama pohon itu telah tumbuh. Dalam beberapa tahun terakhir, pohon ara terbalik ini telah menjadi salah satu daya tarik terbesar di situs ini. Bagaimanapun ini adalah bukti bahwa alam selalu menemukan cara. Jadi, ada pohon terbalik ya, ada pohon terbalik. Ini sebenarnya, ini kalau saya orang yang suka jalan-jalan kemana-mana gitu, dan saya juga dari kampung gitu kan. Iya, jadi saya dari kampung, dari Sungai Rengas. Udah jadi artis lah. Masya Allah. Ya, maksudnya ada pohon-pohon terbalik itu sebenarnya biasa saja. Karena biasanya memang sering kayak gitu. Ya, karena memang arah tumbuhnya ke situ. Ke bawah. Karena memang biasanya memang dia tumbuh dari yang menggantung kayak. Kalau di sini kan reruntuhan nih, berarti kan atasnya itu tanah. Betul. Atasnya tanah kan? Kecuali atasnya seng. Nah, itu baru iya. Ya, betul. Tapi memang karena kalau dia tumbuh dari sini, nggak mungkin dia naik gini. Paham nggak sih? Iya, betul. Paham kan? Sekarang juga ada tanaman-tanaman yang di pohon besar yang melintang itu, dia tumbuh di bawah pohon-pohon itu. Anak-anaknya itu. Anak-anaknya itu itu sebenarnya bisa terjadi ya pemirsa. Ini yang memang gimana nih? Udah terjawab ya sebenarnya ini secara ilmiah kan. Nah sekarang ada ustaz-ustaz nih, entah ada orang yang lahir secara terbalik ke betul sih, sumpahnya terbalik kan. Ya maksudnya apa ya? Imannya terbalik ke gimana nih ustaz? Melawan gravitasi. Oke, tadi betul yang disampaikan Mbak Eda bahwasanya benda itu kan reruntuhan, pastilah bukan goa plak-plak goa gitu kan. Nah, jadi ada definisi rezeki di situ Mbak Eda. Kan kalau ustaz-ustaz ini kan ada hikmahnya rezeki, jadi kan dari terbalik jadi rezeki. Kalau saya kan realita ya. Nah jadi tumbuhan atau pohon tersebut itu kan membutuhkan air ya. Dan juga ada fungsi cacing itu sendiri bagus untuk tanaman ya kan. Kita nggak tahu tuh di atas gua itu entah ada cacing, entah gimana cara Allah itu berikan rezeki berupa air, entah apa gitu kan. Nah itu sedangkan hewan melata pun kayak ulat gitu kan, Allah masih kasih rezeki. Nah jadi perihal sesuatu yang kita cari terus menerus nih Bang Reda, yang ada 4 nih, terutama di udara, di dalam laut, dalam tanah, sampai dalam batu, itu tuh hal yang misal kita cari itu selalu menemukan hal-hal yang baru. Nah seperti misalkan di dalam batu tuh ada loh kehidupan situ ulat gitu kan. Dalam batu. Jadi di sosial media itu Bang Reda ada hunter batu, entah apalah tuh. Dia tuh nyari sesuatu yang punah gitu. Jadi batu itu memang nampak sih ada kayak hewannya gitu. Iya betul. Dipecahkan dibagi 2 itu ada pola gitu. Jadi bukan berarti ada nampak ulatnya, tapi setidaknya ada kehidupan di sana. Ya karena batu itu kan berasal dari mineral. Iya betul. Nah, juga rezeki ini Mareda, ada orang berpendapat bahwasanya kita harus untuk mendapatkan rezeki itu harus bekerja atau ada usaha, harus cari. Dan pendapat yang kedua juga tidak perlu itu, Allah tuh udah jamin rezeki gitu kan. Di Quran itu kan barang siapa yang bertawakal, barang siapa bertakwa, pasti Allah akan rezekikan dari arah tak disangka-sangka. Nah jadi ini ada cerita tentang seorang murid dengan gurunya perihal rezeki.
yaitu adalah Imam Syafi'i sama Imam Malik. Nah, jadi pada saat itu mereka berdebat bahwasanya pendapat Imam Syafi'i itu harus berusaha dulu, harus kerja. Sedangkan pendapat gurunya Imam Malik ya udah bisa rezeki itu bisa datang, betul. Nah, jadi pada saat Imam Syafi'i ini berjalan, dipanggil sama tukang kebun anggur. Nah, pada saat itu Imam Syafi'i bantulah tukang kebun tersebut, dapatlah dia anggur tadi. Beliau ni senang, bukan senang karena dapat, tapi karena membenarkan pendapat itu. Masuk pendapat itu, oh memang harus kerja dulu baru dapat gitu kan. Nah, sedangkan itu Imam Syafi'i itu bawalah anggur ni kepada gurunya. Ceritalah beliau, tapi beliau cerita tu bukan, ya pendapat aku betul, atau beliau cerita tu, guru, pada saat waktu berjalan ada tukang kebun manggil terus bantu. Nah, beliau menekankan itu dikata bantu, ada usaha di situ kan, barulah dapat anggur tadi. Imam Malik tersenyum gurunya. Oh, masya Allah, aku tuh ada berdoa, aku pengen makan anggur yang segar, itu kan Allah datang rezeki. Nah, itu jadi itu perbedaan pendapat itu jangan kita salahkan. Tuh kayak gini, Bang Reda mandang sini putih sini, enggak agak hitam ya. Kan sama-sama kan, cuman berbeda pendapat, cuman hal-hal itu hal yang sesuatu yang tak kita ketahui tapi jangan disalahkan. Nah, kayak gitu. Pohon ni apa? Rezeki itu tadi. Pohon tadi itu bisa berbalik, itu mungkin memang Mencari rezeki ya. kadarnya seperti itu. Rezeki di situ kali. Iya, rezeki di situ, Bang Rida. Jadi yang lantai-lantai atas tuh yang ada banyak mineral, makanya dia bisa tumbuh gitu, Bang Rida. Oke. Jadi seperti itu ya pemirsa ya. Jadi info unik ya, unik lah. Sampai ke rezeki unik. Ya, sampai ke rezeki uniknya. Baik, sekarang kita masuk ke tema kita, itikaf. Wah, ini gimana nih itikaf nih Ustaz? Apa itu itikaf? Dan lain sebagainya. Kita mulai dulu lah dari apa itu itikaf, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Bang Rida, alhamdulillah kita udah di penghujung Ramadan. Alhamdulillah, salah satu amalan yang paling baik, amalan yang paling disunahkan oleh Rasulullah adalah kita beriktikaf di 10 malam terakhir di hari Ramadan itu. Nah, menarik tentang tema kita pada hari ini adalah iktikaf. Apa sih iktikaf itu? Nah, iktikaf ini kan salah satu amalan yang disunahkan Nabi dan harus kita tahu apa sih maksudnya, apa sih dari bahasa atau secara syariatnya. Yang pertama, i'tikaf itu secara bahasa adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara kontinu. Yang dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus. Itu secara bahasa. Mau dia di tempat yang baik atau buruk. Oke. Jadi misalkan nih kalau secara bahasa ya, aku i'tikaf di kafe. Kalau secara bahasa, betul. I'tikaf, menetap diri kan. Aku i'tikaf di hotel. Betul, karena dia lakukan sesuatu hal yang menetap di tempat itu. Ya, nanti saya di warkop saya bikin story itikaf di warkop. Nah, itu secara istilah, secara bahasa, maaf. Ya. Nah, ini yang disampaikan sama Syekh Sa'id Ba'aishin dalam kitabnya Bushrul Karim. Kemudian yang kedua adalah secara syariah atau secara syar'i, secara istilahnya, secara fikih adalah berdiam dirinya seseorang itu dengan tempat, kemudian dengan menjauhi orang. Dalam artinya segini, Bang Rida. Berdiam diri di tempat tertentu, berdiam diri tertentu, dan berdiam diri untuk melakukan hal tertentu. Nah, berdiam diri sensing dia. Berdiam diri tertentu artinya adalah dia melakukan hal kebaikan. Salah satunya sholat, kemudian puasa atau baca Quran di tempat itu. Kemudian yang kedua adalah dari orang tertentu. Nah, dia menjauhi perkumpulan-perkumpulan yang pernah dia kumpuli gitu. Pernah dia bersosialisasi dengan orang. Kemudian dia mengasingkan diri. Nah, itu i'tikaf. Kemudian yang ketiga adalah dengan tempat tertentu. Nah, tempat di sini adalah masjid. Itu salah satu penjelasan secara syar'inya, secara istilah fikih. Jadi secara ringkasnya, secara mudahnya, kalau tadi kan tertentu kan mungkin secara dari siapa tadi? Sa'id Ba'aishin. Nah, dari Syekh tadi itu. Nah, kalau saya mungkin ya dari penjelasan beliau tuh bahwa kalau i'tikaf tuh kita berdiam diri, berbuat kebaikan, sholat dan lain sebagainya, dan menjauhi orang-orang ya. Berdiam diri maksudnya tuh menjauhi orang-orang dan itu tempatnya di masjid. Nah, itu i'tikaf ya secara fikih tadi ya, secara fikih. Nah, kayak gitu ya. Lanjut Ustaz. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kan ada hukumnya di sini nih. Terkait dengan hukum i'tikaf. Terkait dengan hukum fikihnya adalah dari beberapa mazhab, salah satunya mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah adalah sunnah yang ditekankan.
Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar karangan Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan di sana, iktikaf ini adalah amalan sunnah yang paling ditekankan. Sunnahnya adalah ketika setiap malam Bang Rida, setiap hari itu boleh iktikaf. Disampaikan sama beliau. Jadi setiap harinya kita boleh iktikaf, bahkan yang lebih ditekankan lagi adalah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, kemudian kayak gitu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya. Beliau mengatakan dalam kitab Minhajul Talibin, kalau kita iktikaf di 10 malam terakhir itu adalah yang paling afdol. Nah, jadi kalau misal kita udah berada di penghujung Ramadan, maka kita kalau bisa beriktikaf lah. Ya. Di dalam bulan tersebut, di malam tersebut, karena pahalanya adalah sunnah muakkadah. Berdiam diri tadi di masjid sama 10 hari. Itu pulang enggak ke rumah? Nah, terkait tentang berapa lama itikafnya itu, Bang Rida. Nah, terkait beberapa lama itikaf itu, ulama juga menjelaskan bahwa ada dua. Kalau mazhab Maliki dan mazhab Hanafi mengatakan dia harus 1 hari 1 malam. Dari maghrib ke maghrib. Ya. Nah, itu paling berarti dia maksimalnya. Full ya? Full 1 hari itu. Oh, itu maksimal? Maksimal 1 hari. Yang boleh gitu? Iya, yang paling yang bagus katanya. Oh. Itu di mazhab itu ya. Nah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan i'tikaf itu sah mau sebentar ataupun lama. Nah, itu yang dikatakan Imam Nawawi. Nah, dijelaskan lagi sama Al-Imam Ibnu Naqin Al-Misri dalam kitab Umdatus Salik. Beliau mengatakan bahwasanya kadar itikaf minimal seseorang itu seperti tumak ninah. Nah, tumak ninah dalam sholat maksudnya tidak. Misalnya kita ruku, minimal itu kurang lebih 3 detik lah. Ketika kita masuk masjid, itu sudah bisa dikategorikan itikaf kalau kita niat itikaf, walaupun 3 detik. Nah, kalau yang paling lama itu tadi maghrib ketemu maghrib. Nah, kemudian tentang itikaf ini kan ada beberapa rincian hukumnya juga, Bang Rida. Ada 4. Itikaf itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Nah, ini jelas. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya dulu nih. Maksudnya itu kan mungkin agak sanaknya lagi. Nah, fungsi dari itikaf itu apa? Nah, fungsi. Mungkin dari fungsinya itu apa? Fungsi itikaf kita melihat dari Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan terakhir itu beliau memperbanyak ibadahnya. Nah, fungsi dari ibadah itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kita nih Bang Rida, dalam setahun kita nih banyak sibuk dunia gitu. Maka carilah waktu yang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu fungsinya. Dari sekian banyak fungsi itikaf, itulah salah satunya. Mendekatkan diri kita kepada Allah yang dulunya jauh sekali. Nah, Allah udah kasih waktu tadi 10 hari terakhir, kemudian di malam-malam ganjil. Nah, carilah itu tadi. Dan fungsinya kedua adalah mencari tadi malam Qadar atau Lailatul Qadar. Karena orang yang beribadah di malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalau itikaf 10 hari di Ramadan terakhir ya. Makanya jangan sampai kita sia-siakan waktu ini, Bang Rida. Udah Allah kasih kesempatan. Nah, fungsinya tadi supaya kita memperbanyak fokus ibadah gitu ya. Fokus ibadah dan memperbanyak amal. Itikaf kan bisa jadi pas malam itu entah ngapa kan. Ya kalau kita memang di masjid terus ya kan, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang ada yang program-program itikaf. Iya, betul. Itu untuk membantu kita fokus ternyata ya pemirsa ya. Dan pemirsa, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Jangan kemana-mana ya. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi di Ramadan Asik. Nah, tadi kita bahas itikaf dan juga ada pohon terbalik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan netizen. Nah, ini udah masuk nih pertanyaan netizen ya. Salam Pak Ustadz nih, bukan ada assalamualaikum. Salam Pak Ustadz. Salam. Ya, maksudnya mungkin assalamualaikum mungkin ya. Kita sebagai tuan rumah kan wajib menjamu tamu dengan yang ada. Contoh, makan, minum, mungkin juga wifi. Nah, bila wifi-nya yang kita beri akses dibuat maksiat, apakah dosanya sharing? Dosanya berbagi gitu ya. Nah, ini tergantung, kalau di hotspot baru ya. Oke, gimana Ustaz? Nih, mengenai wifi yang dibagi ternyata dibuat maksiat gitu. Main slot misalnya. Itu tidak hanya terjadi di rumah ya, misalkan minta wifi sama kawan. Di kafe pun juga sama. Berarti gitu ya orang kan? di kafe itu ya kan, kita tinggal dulu konten hukumnya gimana nih Ustaz?
Jadi tergantung Reda. Karena kalaulah kita kasih wifi ataupun di kafe itu kan udah selepas itu udah hak dia itu mau apa sendiri gitu kan. Betul. Tapi beda kalau kita yang nonton jalannya. Misalkan cobalah buka situ sini gacor. Kita yang buka jalan gitu kan. Atau enggak pun coba nonton video ini atau film ini. Seru gini. Nah, itu tergantung gitu kan. Ya, Kalaulah kita nuntun dia ke jalan yang baik, dapatlah kita pahala apa yang dari dia dengar atau yang dilaksanakan. Tapi kalau udah kita menuntun dia ke jalan yang seperti itu, kita pun dapat gitu kan. Sharing ya. Ya, dosanya sharing. Tapi kalau seandainya dia nganuk seorang gitu, dia yang inisiatif seorang, ini orang yang dibagikan wifi-nya itu dia yang inisiatif seorang. Jadi kalau misalnya orang yang kayak tadi pertanyaan tadi kan berarti kan dia nganuk seorang kan? Iya, dia nganuk seorang. Maka dosa ini ditanggung sendiri. Dosanya tanggung sendiri. Iya, karena sesuai dengan firman Allah tuh bahwasanya orang yang berbuat dosa itu dia tidak menanggung dosa orang lain. Apa yang dilakukannya itulah yang dipertanggungjawabkannya. Ya, kecuali Kecuali tadi kata Saragus ditunjukkan. Maka sama-sama dapat dosa. Masing-masing ada dapat ganjarannya. Yang ngasih jalan tuh lebih besar lagi. Karena dosanya ngalir ke dia. Beda dengan orang yang dikasih kebaikan, dikasih wifi untuk searching apa segala macam, tapi dibuat hal-hal yang negatif, maka pahalanya untuk orang itu karena dia berbaik hati, tapi dosa ini ditanggung sama orang ini. Gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kecuali si orang yang tadi nih dia udah ditunjukkan suatu jalan yang buruk ya bahasanya, udah bagi-bagi link dah bahasanya ya. Dan si orang yang dibagikan link ini bagikan orang lain. Makin itu dosa jariah. LM gitu kan. Masuk sana masuk sini. Itu baru ya sistem piramida keburukan ya. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Dosanya tidak sharing kecuali memang Anda sebagai tuan rumah juga ngasih jalan. Iya, yang ngasih jalan ya. Baik. Sekarang kita masuk ke itikaf nih tadi ini lanjut. Nah, gimana Ustaz? Lanjutkan. Yang tadi ada 4 hukum 4 tadi itu kan bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Nah, silakan Ustaz. Alhamdulillah. Jadi hukum asal itikaf adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Baik di itu setiap malam ataupun 10 malam terakhir yang lebih ditekankan lagi. Ya boleh, maksudnya tuh boleh bebas kita mau itikaf kapan di masjid bebas. Tapi pengkhususan maksudnya penekanannya di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ya di bulan Ramadan. Oke, lanjut Ustaz. Nah, kemudian dirinci lagi hukumnya menjadi 4. Ini dikisahkan atau saya kutip dalam kitab Taqriratus Sadidah karya Sayyid Hasan bin Ahmad. Beliau mengatakan ada 4. Yang pertama wajib. Nah, wajib di sini artinya apabila seseorang itu bernazar pengen sesuatu, jadi nazarnya kalau aku dapat sesuatu, kalau aku menang proyek, kalau aku ranking 1 dalam belajar, kalau aku ini dan itu dan segala macam, kalau aku nikah tahun ini, aku itikaf. Itikaf maksudnya. Berarti itu itikafnya wajib. Kalau enggak duit proyeknya dibalikkan gitu. Itikafnya wajib. Kalau udah nazar ini kan berarti janji kita sama Allah harus tunaikan. Nazar betul. Janji kita harus ditunaikan, jangan sampai enggak. Ya Allah, kalau istri aku hamil misalnya kan, misalnya ada orang pejuang garis 2 kan. Betul. Istri aku hamil, Allah aku janji itikaf setahun misalnya enggak mampu gimana Zat? Tapi mungkin itikaf secara bahasa mungkin. Ya, makanya begini enggak mampu. Misalnya enggak mampu. Makanya gini, Bang Rida, ulama tuh menggarisbawahi kalau nazar tuh jangan main-main. Nazar yang main. Dan nazar itu harus disampaikan dengan benar-benar niatnya bagaimana. Itikaf harus diterangkan itikafnya macam mana. Iya. Misal setahun nih, setahun kita itikaf bernazar. Tapi ya Allah kalau misalnya ada urusan-urusan aku boleh keluar lah gitu. Karena harus dijelaskan. Iya, harus dijelaskan. Harus tuntas itu. Jangan sampai dia bernazar jangan macam-macam gitu. Betul. Nazar itu harus sesuai kemampuan. Jangan sampai kita nazar hasil tak seberapa tapi nazar kita nguras air kapuas. Allahu Akbar. Pakai centong misalnya. Allah aku nazar buka saya kapuas dah satu. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut Ustaz. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah ini seperti pada malam biasa. Ya. Kayak tadi kan? Tidak usah kita ulangi. Kemudian yang ketiga adalah makruh nih Bang Rida. Kenapa bisa jadi makruh itikaf nih? Nah, makruh di sini ini konteksnya ke perempuan. Perempuan itu boleh i'tikaf tapi makruh kalau perempuan itu cantik. Bahaya. Iya. Pakai topeng ya, pakai topeng marshmallow gitu. Kalau dia cantik, kalau dia maksudnya kalau orang itu bisa melihat perempuan tersebut terkena fitnah, maka makruh perempuan tersebut walaupun diizinkan suami. Karena juga kan dalam hadis itu istri-istri Rasulullah juga i'tikaf, tapi Rasulullah suruh pulang supaya tidak
menjatuhkan kewajiban bagi perempuan itu disunahkan untuk Ya, perempuan. takutnya perempuan-perempuan menganggap oh ini kita harus itikaf gitu. Itu Rasulullah gitu. Padahal tidak seperti Dan itu. seperti Ya. itu. Yang disunahkan hanya untuk pria. Nah, kemudian yang terakhir ini, yang keempat adalah haram. Nah, haram di sini berarti berdosa itikafnya. Tidak dapat Kenapa? pahala, tapi dapat dosa. Itu orang-orang yang dimana mendapati dirinya junub. Belum mandi besar, hadas besar, kemudian seorang perempuan yang haid dan istihadah maupun nifas. Nah, itu tak boleh. Ini haram hukumnya Marida. Haram gitu. Maksudnya bersih-bersih dulu lah. Harus bersih dulu baru boleh itikaf. Karena kan kita di itikaf bukan hanya kita diam diri. Kan berdiam diri kan tidur. Ah, kalau di masjid kita itikaf hanya tidur, lebih baik jangan itikaf lah, benar. Kenapa? Rasa gimana gitu. Bukan Ya kan? Bukan ibadah, Ustaz. Iya betul. Bukan berarti saya udahlah lebih baik tahu saya itikaf. Karena sayang gitu, Bah. Tidur tuh bisa di mana ya, Bang Rida? Jangan masjid kita jadikan karena tidur. Orang di atas motor bisa tidur ya. Kenapa tuh tidur? Ini kita kalau ke masjid hanya untuk tidur, lebih baik ke rumah gitu, Bah. Tapi kalau dia orang-orang yang butuh tidur gimana? Nah, kalau kayak gitu, tidurnya di misalnya, masjid. kalau misalnya dia tidur gara-gara aktivitas ibadahnya malam-malam tuh untuk malam-malamnya lagi untuk istirahat itu tak masalah, Bang Rida. Karena istirahat kan memang anjuran dari Allah untuk mengistirahatkan badan supaya kita bisa lebih sehat, lebih siap lagi untuk ibadah. Tak masalah. Salah. Tapi tiba-tiba ketika mau itikaf, aku niat itikaf nih. Datang itikaf bukan bawa Quran, bawa bantal. Kan banyak ini. Allah Jadi seperti itu ya, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi halal, bisa jadi wajib ya, seperti itu. Dan Ustaz Agus, gimana nih Ustaz Agus mengenai itikaf, Ustaz Agus? Oke, baik Maeda. Jadi mengenai itikaf ini terutama di bulan Ramadan ya kan, sangat banyak sekali orang yang mengejar. Tapi cuma sebatas ikut-ikutan gitu. ikut tren gitu. Ikut dia betul. Tapi bagus dong. Ya bagus betul. Nah jadi pengalaman Maeda pertama Ikut-ikutan kali. juga ya. Pertama kali mengikuti itikaf itu pada tahun mungkin 2019 atau 2019 di Jalan Ampera, Masjid Kapal. Ya, Masjid Kapal. Nah waktu itu Masya Allah di situ nengok antusias enggak cuman warga di situ ya, sampai orang-orang lain itu pun ada ke situ. Kurang lebih ada 100-an lebih gitu Marida. Orang yang itikaf itu ya selama 10 hari di itu bulan enggak pulang Ramadan. tuh. Itu enggak pulang. Tapi ada juga yang pulang dikarenakan ada aktivitas di siang harinya. Nah, jadi di situ tuh nampak gitu untuk orang mengejar sesuatu terutama di bulan Ramadan ini itikaf ya, terutama malam qadar itu sangat bersungguh-sungguh. Walaupun dia kerja bersungguh-sungguh tapi tetap menyediakan waktunya untuk tetap beritikaf gitu. Malam ya. Malam tuh. Nah, jadi ada beberapa terkesannya saya di situ. Ada dua pada. Jadi sekian banyaknya tuh kita tidak usah mikirkan tentang makan, tentang solat atau baca Quran itu insyaallah ada semua di situ. Dan itu pun dah lebih-lebih dah. Jadi ada dua yang buat saya kesan tuh. Yang pertama adalah salat malamnya. Salat malamnya itu bisa sampai 100 rakaat. Ustaz tuh sholat 100 rakaat tuh. Tapi saya jemaahnya aja. Karena soalnya yang imam-imam itu hafiz Quran. Jago-jago lah tuh. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah yang dibawakan ayat-ayatnya tak panjang-panjang ya. 100 rakaat Bang Leda. Jadi bukan 100 rakaatnya itu pas tarawih, enggak. Jadi selesaikan dulu tarawih. Karena kan ada jemaah tempatan situ kan. Takkan kita ngegas. Paksa kan dia. Ya betul. Jadi pada saat selesai tarawih itu baru kita maju lagi selesaikan. Bukan selesaikan sih, mulai nambah sampai 100 rakaat. Itu kurang lebih selesainya jam 2:30 Bang Leda. Oh, dekat mau sahur ya. Ya, Masya Allah. Itu kesan pertama kali saya ikut itikaf tuh bisa gitu salat 100 rakaat. Iya betul. Nah yang kedua itu adalah berdoa. Nah jadi pada saat itu kan guru para hafiz Quran itu kan ada gurunya. Nah guru beliau itu bilang untuk kita ngumpul dulu buat lingkaran. Beliau di tengah, beliau berpesan bahwasanya karena ini malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan berkenaan ini juga di malam ganjil, kita tulis surat untuk berdoa. Nah pada saat itu kita semua nulis, beliau yang mengaminkan Al-Fatihah gitu, kita yang udah selesai nulis kita aminkan juga, Masya Allah. Banyak beberapa kawan-kawan itu yang terkabul doanya di situ. Doa yang waktu itu ditulis tuh. Iya betul, dikabul. Nah jadi Ustaz nulis apa waktu itu? salah Dengan satunya halus, ya Allah, gitu. bukan. Salah satunya nikah udah. Oh, udah nikah. Alhamdulillah udah. Jadi waktu itu kan 2019.
punya niat menikah itu di tahun 2020. Masya Allah. 2020-nya lamaran, 2021-nya baru nikah. Nah, itu kesan tentang pertama itikaf bahwasanya malam itu tuh malam yang mulia kan. Dan tadi itu kan yang Ustaz Fahrul sampaikan, salah satunya fungsi itikaf itu untuk mengasingkan diri. Mengasingkan diri, fokus sama Allah, kayak bisa itu kan berduaan gitu sama Allah. Nah, itu jadi momen yang sangat berkesan untuk saya. Ya, jadi maksudnya itikaf ini bukan hanya sekedar kita ibadah-ibadah tok ya, tapi mungkin bagi orang-orang yang sudah beritikaf itu meninggalkan kesan ya. Iya, betul. Meninggalkan kesan yang baik ya. Siapa tahu ya salah satu wasilah doa kita dikabulkan. Betul. Itu lewat itikaf, karena kan 10 hari ibadah kan. Masya Allah. 10 hari ibadah. Berapa dosa. Maksudnya ya minimal gitu, minim dosa gitu. Minimal kan kita di masjid tuh. Wanita mana yang tidak menggunakan menutup aurat di masjid gitu kan? Minimal kita terhindar dari dosa-dosa yang bisa kita dapatkan kalau kita tidak itikaf misalnya seperti itu ya. Jadi insyaallah ya nih masih telat, masih bisa nggak nih untuk itikaf nih? Masih insyaallah. Masih ya? Masih. Oke, siap. Jadi kita sama-sama itikaf nanti malam insyaallah. Baik, dan pemirsa, itu tadi dia Ramadan Asik pada hari ini. Insyaallah kita masih akan ada lagi Ramadan Asik di esok hari ya. Insyaallah nanti kita sampai Lebaran baru kita selesai Ramadan Asik. Tapi insyaallah Ramadan Asik memberikan berkah untuk kita semua. Dan Amin. terima kasih kepada Ustaz Fahrul, Ustaz Agus sudah hadir di Ramadan Asik. Kita ketemu lagi insyaallah besok hari tentu saja pemirsa. Saya Rida Aziz pamit undur diri mewakili sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.